melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Thank you Lord. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berikan ku hatimu Tuhan, terima kasih. Kau sungguh baik Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, berikan kami Tuhan mata seperti mata-Mu ya Bapa, untuk memandang tua yang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan
Bapa, kami datang untuk menyembah-Mu. Kami menaruh semuanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Bapa, kami datang Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
berkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, Yesus. Rama shikira rama ya rama shandara rama shikinara. Mari kita sembah Dia, mari kita sembah Dia. Taruh setiap pergumulan-pergumulan kita, taruh semuanya, bawa hati dan pikiran kita hanya tertuju pada Yesus. Segala hidup kita, biar kita selalu dipegang oleh-Nya dan tidak jatuh dalam pencobaan. Thank you Lord, thank you Jesus. Kiralama shikirala bayarala mayarala. Inana kama shikirala bayarala bayarala mayana mashande. Kurala bashikarala bayarala bashanda karala mayarala bayarala ma. Narala mashinara bayarala mayara mashikirala bekanara bayarala mayarala mashande. Inana mashikara bayara bayara mashandara. Haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus penuhi setiap kami Tuhan, penuhi teman doa pagi kami Tuhan, penuhi setiap keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Penuhi Tuhan setiap tangan kami, pekerjaan kami Tuhan, orang tua kami, anak-anak kami Tuhan. Penuhi Tuhan. Terima kasih. Buat setiap apapun juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Rala masyikya rala bayara masyanda karala piara piara masyanda karamaya. Kurala piara masyanda ramaya rabakarala bayara bayara masyanda rala. Kami tahu Tuhan, kami adalah orang-orang yang diurapi. Kami tahu Tuhan, teman doa pagi adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Urapi Tuhan, penuhi Tuhan, penuhi setiap mulut, pikiran, pekerjaan apapun yang kami lakukan Tuhan. Urapi kami Tuhan. Kinara masyakara bayara 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 masyakara bayara 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 kinara masyakara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kurala bayara la masyakara la bayara 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 masyakara la bayara la bayara la bayara 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 masyakara bayara bayara bayara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya.
nama ya nama shandara paya. Ina nama shandara pira paya pira pira nama shandara paya nama shandara paya. Haleluya, kami rindu akan hadirat-Mu Tuhan, kami rindu akan kuasa-Mu Tuhan. Kira paya lama syakara, inna nama syana nama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Ku yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambut-Mu tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongmu, selalu menjagamu. Dia mengenyangkanmu dan peliharamu seumur hidupmu. Menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Syakar.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Ramashanda Ramashikira Paya Ramashanda Ya Ramashanda. Terima kasih Tuhan, hanya Kau Tuhan lebih dari kata janjimu ya dan amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar. Kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau sudah hadir di tempat ini. Saat ini Tuhan kami ingin mempersiapkan, kami ingin mendengar setiap sharing Tuhan, setiap renungan yang disampaikan oleh Pak Widoyo Tuhan, dan setiap pelayan-pelayan-Mu yang nanti akan membawakan doa Tuhan. Engkau urapi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tutup bungkus kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Wakanana muralala wakiana tasai. Terima kasih ya Rohul Kudus. Urialala wakanana muralala wakiana tasai. Terima kasih ya Bapa. Uralalala wakanana muralala wakiana tasai. Terima kasih. Syukur. Haleluya. Uralala wakanana matukalala wakiana tasai. Terima kasih ya Rohul Kudus. Terima kasih Bapak. Kau telah mengentar pagi ini Tuhan dengan puji-pujian penyembahan-Mu ya Pak. Uralawakanana matukalala urapi hamba-Mu. Pagi ini Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang campur tangan. Apa yang kami sampaikan mungkin kata-kata sederhana ya Roh. Tapi Tuhan kami mengawali untuk menyembah Engkau yang bahasa besar itu. Uralawakanana matukalala wakurilawakiana. Terima kasih Roh. Mungkin Tuhan keadaan kami tidak mengenakkan. Kondisi kami, setiap pribadi mungkin tidak menarik. Tetapi pagi ini Tuhan, biarlah Engkau sendiri Tuhan menguatkan kami. Uralawasanana matukalala. Saudara, sebelum kita merenungkan firman pagi, coba kita menikmati baik Tuhan di pagi itu yang telah dihentar dengan puji-pujian. Walaupun kondisi tidak mengenakan. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengangkat tangan. Karena Engkau tetap setia, Bapak. Uralawasana nama tukalala wakiana tasa. Haleluya, haleluya. Uralawasana nama wakiana tasa. Terima kasih ya Roh Kudus. Kau mengurapi, Kau ambil alih di pagi ini ya Bapa. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan ya Roh Kudus. Amin Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau tetap setia, bahkan menjawab segala pergumulan kami di pagi. Doa kami sebelum Zoom kami selesai, persoalan itu telah Kau jawab Bapak. Terima kasih. Haleluya. Amin Tuhan. Kadang-kadang Tuhan hasil mengecewakan. Tapi kami tahu Engkau hakim yang adil. Engkau pemerintah yang adil ya Bapak. Engkau Tuhan yang adil Tuhan untuk anak-anak-Mu yang setia pada Engkau ya Bapak. Engkau akan mencukupi segala kebutuhan kami. Kami tahu. Haleluya. Biarlah segala persoalan kami serahkan kepada-Mu Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih ya Bapak. Biarlah apa yang kami dengar, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan singkat pada pagi ini. Kau urapi. Terima kasih ya Tuhan. Kalau kami ingin lebih dengar, kalau kami ingin lebih dalam di dalam Engkau, ada satu oknum yang menuduh, yang selalu menuduh kami, kamu tidak layak, kamu begini, kamu Bapa yang baik. Pagi ini kami pakai otoritas dari Engkau. Kami pakai Tuhan otoritas di dalam nama Tuhan Yesus.
Di dalam nama Tuhan kami tolak roh-roh itu. Kau tidak berhak menuduh kami. Keluar dari kehidupan. Haleluya. Haleluya. Thank you, Pak. Terima kasih, Roh. Terima kasih. Haleluya. 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 Amin. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat beribadah. Pagi ini saya mendapat berkat tadi malam di WA Pak John untuk menggantiin karena ada satu hal baik. Kita akan belajar bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan di pagi ini di dalam Mazmur 96. Tapi sebelumnya saudara, mungkin Pak Kianli bisa setelkan kemarin yang bukan yang itu, yang saya kirim TikTok itu Pak, bisa sedikit berapa detik Pak, yang di WA saya mungkin bisa. Ada saya tergelitik dengan yang saya ya saudara. Selamat pagi semuanya. Mungkin sebelum sambil Pak Kiani mempersiapkan, di sini ada Pak Bobi Wijaya. Pak Bobi Wijaya, apakah ini Pak Bobi suaminya Bu Susan? Mungkin Pak Bobi. Selamat pagi Pak Bobi Wijaya. Apa ini Pak Bobi suaminya Bu Susan? Pak Bobi bisa monitor? Pak Bobi. Ya, pagi Pak Widoyo. Oke, selamat pagi Pak Bobi. Jadi Pak Bobi jadi Bu Susan ya. Iya. Ya, jadi apa? Ya, baik. Terima kasih. Selamat datang Pak Bobi. Tuhan memberkati. Selamat di dalam doa pagi ini. Kami ya teman lama juga kenal dulu sama di UM. Selamat pagi Pak Bobi. Ya, saudara mungkin Pak Kianli sudah atau enggak atau juga selamat pagi Pastor Atur. Kalau Pak saya jadi ingat. Kalau Pastor Atur ini jadi 20 tahun lalu ya, saya diantar pakai mobil. Jadi waktu itu ada FC gitu, jadi pulangnya saya ke kendaraan diantar sampai depan rumah. Jadi ingat Pak Arthur, mungkin Pak Arthur lupa, tapi saya ingat itu mobil merahnya itu, yang tap merah kalau nggak salah. Ya puji Tuhan, selamat pagi. Ya silakan Pak Kianli. Udah kelihatan audio ini ya Pak, videonya? Udah. Suaranya oke ya, ada ya? Kita perlu gambarnya aja Pak. Ya silakan Pak. Nggak bergerak ya gambarnya. Sudah ada Pak ya? Belum? Belum. Oh sorry. Ini udah keluar. Ya. Udah kelihatan gambarnya Pak? Gambarnya udah kelihatan tuh Pak. Oh enggak bisa bergerak ya. Oke lah, Bapak. Udah kalau gitu di anu aja, skip aja. Ya, terima kasih Pak Kianli, Bapak Ibu sekalian. Di pagi yang indah ini kita akan itu tadi ada saya TikTok yang sedikit berapa detik, tapi saya sungguh tertarik dengan itu ya, dengan TikTok itu karena itu menggambarkan kalau bergerak ya, ada satu domba yang masuk got terus ditarik sama seseorang, setelah lepas dari got itu dia lari, masuk got lagi, jeblok lagi gitu. Jadi ditarik sama kalau itu ditarik sama seseorang, kakinya keluar dari got itu, udah lepas dari jerat itu, dia lari kabur, masuk langsung nyemplung lagi ke got depannya, jeblok gitu. Nah, itu saya sedikit tergelitik gitu ya. Kenapa? Itu kadang-kadang kita tidak terasa dengan hal itu, menggambarkan ada kejadian hal-hal yang kita lihat. Kadang kita berlaku seperti itu gitu.
Si domba yang sudah ditolong Tuhan, sudah ditarik, lepas, nggak taunya lompat-lompat, masuk lagi, ikut lagi, stuk, di depannya. Jadi itu yang tadi. Puji Tuhan, saudara. Terima kasih pada pagi hari ini saya membawa renungan di dalam Mazmur 96. Tadi saya sudah salam dari Pak Bobi yang kebetulan dulu pernah satu pelayanan di Aser. Salam juga Bu Sane, Bu Sane ya. Nggak tahunya Bu Sane ini adalah guru anak saya waktu SD. ya, selamat pagi Bu Sane, salam. Karena pernah satu hari. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Bu Sane. Karena suatu hari Sabtu istri saya biasa ke pasar itu, saya bilang mati saya, kemana orang ini lama banget, nggak taunya pulang-pulang tadi ketemu Busiana ngobrol mau pantesan. Ya, kesaksian di pasar ya, hampir setengah jam itu. Ya puji Tuhan, saudara pada pagi ini kita terlalu menggema enggak suara saya? Suara menggema Pak Kianli? Enggak? Kurang sedikit Pak. Oke, siap, udah. Oke, siap. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Mazmur 96. Kalau kita lihat, mungkin Pak Kianli, kita cuma 13 ayat. Mungkin. Nah, ya saya langsung bacakan aja untuk menyingkat waktu ya. Saudara sekalian, di dalam Mazmur 96 ini, dengan perikop, kalau saya lihat di HP saya, perikopnya adalah Allah, Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Saudara, kalau kita baca di dalam renungan pagi ini dari ayat 1 sampai 13 itu boleh kita bagi dari 4 bagian. Tetapi pagi ini saya akan menyoroti ayat 10 sampai 13 masalah pemerintahan yang adil atau penghakiman. Tapi Bapak Ibu sekalian, juga saya akan yang pertama di bagian pertama ayat 1 sampai 3 di sini melihat bahwa untuk puji-pujian Israel. Ayat pertama saya bacakan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Ayat 2. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ayat 3. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Itu pertama. Yang kedua, sifat agung Allah. Di ayat 4 sampai 6. Saya bacakan ayat 4. Sebab Tuhan Maha Besar, terpuji sangat, Ia telah dahsyat daripada segala Allah. Ayat 5, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Ayat 6, keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Bagian ketiga adalah ayat 7 sampai 9, kewajiban manusia untuk memuji Tuhan. Ayat 7, kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Ayat 8, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Ayat 9, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiasan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Nah, bagian keempat, itulah pemerintahan yang adil adalah Allah sendiri. Ayat 10, katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak goyah. Dia akan menjadi bangsa-bangsa, dia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Sekali lagi saya ulang,
Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu raja, sungguh tegak dunia, tidak goyah. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Ayat 11, biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak, biarlah gemuruh laut serta isinya. Ayat 12, biarlah beria-ria padang dan beria-ria padang segala yang di atasnya, maka segala pohon di hutan bersorak-sorai. Ayat 13, di hadapan Tuhan, sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaan. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini sorotan kita pada pagi ini adalah ayat 10 dan 13. Di sini Tuhan digambarkan sebagai Allah, sebagai Raja yang menghakimi dengan adil. Ayat 10 saya ulang. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja, sungguh tegak dunia, tidak goyah. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan nyata sehari-hari di dalam kita, bahwa setiap orang ingin diperlakukan dengan adil. Hampir setiap orang di dalam kehidupan nyata kita di dunia, setiap orang ingin diperlakukan dengan adil. Namun yang jadi persoalan, setiap orang bisa memiliki konsep yang berbeda-beda mengenai keadilan itu dan kebenaran. Tergantung apa yang jadi konsep dalam apa keadilan itu, penghakiman. Banyak manusia cenderung mencari sesuatu yang benar, tapi tidak mencari kebenaran. Jadi ya, kalau kita lihat sehari-hari kehidupan, ya berita-berita setiap hari di Timur Tengah atau yang lain atau kehidupan nyata setiap hari. Ini yang diperbincangkan setiap orang, masalah keadilan yang ada. Karena apa? Konsep manusia ya banyak manusia cenderung mencari sesuatu yang benar, tetapi tidak mencari kebenaran. Tidak mencari kebenaran. Karena apa? Menurut manusia kebenaran itu adalah bisa jadi sesuai dengan undang-undang yang berlaku atau sesuai hukum positif di daerah itu, tetapi belum tentu benar. Akhirnya yang terjadi, saudara, semua manusia ingin menjadi hakim sendiri. Ini yang terjadi dalam zaman. Apabila dalam kehidupan sehari-hari, kita masuk sebelum untuk diri pribadi kita. Kita lihat dulu di sekitar kita. Karena manusia punya konsep keadilan sendiri masing-masing, makanya yang terjadi sekarang adalah di sana keadilan HAM dan lain-lain. Saudara, kalau kita bicara keadilan di dunia ini, bagaimana orang yang memutuskan itu di dalam pengadilan? Saya jadi ingat begini, dalam dunia sekuler. Saya ingat cerita, ya mungkin saya pernah cerita, suatu saat saya punya atasan atau ya teman kantor waktu saya masih aktif bekerja. Waktu itu bukan satu departemen ya, tapi saya tahu beliau ini, saya kenal. Dia dituduh, ditangkap dengan diadilin, kalau nggak salah 5 tahun, dituduh berkorupsi 5 tahun. Belum itu juga waktu belum diputuskan,
Kalau kita mau nengok ke Kejaksaan Agung, Gedung Bundar, harus dengan upeti gini, kalau nggak bisa. Saya kaget waktu itu. Saya nggak yakin kalau dia korupsi. Saya tahu bahwa dia mobilnya aja mobil buntut, dituduh dengan sekian miliar. Singkat cerita, dia diputus pengadilan, dihukum 5 tahun atau berapa saya. Setelah berjalan 3 tahun, akhirnya dia ajukan banding atau peninjauan kembali, akhirnya dibebaskan. Karena memang dia nggak bersalah, malahan orang yang bersalah dibebaskan. Itulah yang terjadi di dalam dunia ini. Juga kalau kita melihat mengikuti berita-berita di Indonesia, ya, yang paling ini masalah Pak Jokowi ya. Kita baru sekali ini Pak Jokowi, kenapa BBM di Papua itu lebih mahal daripada di Jawa? Beliau kadarnya itu tidak memenuhi keadilan di dalam Indonesia, dikatakan. Harusnya sama, akhirnya terjadi tes. Itu yang terjadi di dalam masjid. Tapi pagi ini kita bukan bicara itu, kita bicara kehidupan kita pribadi lepas dari masalah keadilan dan kebenaran. Saudara, kadang-kadang kita menghadapi permasalahan hal-hal masalah keadilan atau kebenaran, mencari pembenaran kita sendiri. Kadang-kadang kita mencari ayat-ayat untuk membenarkan tindakan, padahal itu salah. Ini menegur saya sendiri kan, menegur saya sendiri. Kita kadang-kadang mencari pembenaran sendiri, keadilan. Lanjut di dalam ayat 3. Di hadapan Tuhan sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaan. Bagi orang percaya, keadilan sejati bersumber kepada keadilan Tuhan sendiri. Karena hak menghakimi adalah Tuhan sendiri. Karena dialah kebenaran itu sendiri. Oleh karena hak penghakiman, haknya Tuhan. Oleh sebab itu, kita manusia tidak berhak menghakimi, kita belajar mengampuni. Kita belajar mengampuni, tidak gampang. Pada pagi ini, kita mensoroti bahwa penghakiman adalah haknya Tuhan. Kita belajar mengampuni, karena zaman sekarang banyak manusia tidak mudah mengampuni. Saya ulangi lagi, tidak mudah untuk mengampuni. Atau dalam kehidupan kita, kalau kita bersalah, tidak mudah melupakan bahwa saya salah. Ada satu tuduhan iblis itu, kamu kan begini. Saya mengalami sendiri. Di sini saudara, bukan untuk saudara, juga untuk saya, untuk mengingat bahwa kita tidak berhak untuk mengadili atau menghakimi orang. Saudara, kadangkala orang-orang di sekitar kita, orang dekat kita, itu kadang-kala mengecewakan kita. Mengecewakan kita. Tidak sadar, termasuk saya sendiri. Saya diingatkan. Tidak mudah hal itu. Kita harus belajar. Saudara, kadang-kadang saya tanya, kenapa dia begini? Kan saya sudah begini. Kenapa dia melakukan itu? Saya sendiri dalam berkeluarga, mungkin ke anak,
ke istri, ke keluarga dekat, kakak, adik, yang lingkungan kita tidak sadar melakukan hal itu, saudara, tidak mudah. Dengan kehidupan sekarang, tidak mudah orang untuk mengampuni. Tetapi Tuhan mengatakan, penghakiman itulah hakku. Penghakim itulah hakku, hei manusia. Rasanya sakit, saudara. Ya, rasanya sakit. Saudara, saya beberapa bulan yang lalu dengan keluarga sendiri ya. Saya sudah sebelum kejadian itu bla 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 ya adik saya. Saya udah ngomong banyak bla 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 bla. Akhirnya saya ini 2 bulan kemudian saya dapat kabar dia melakukan hal yang sama dan lebih besar lagi. Jadi saya merasa, loh, jadi saya ngomong banyak di telepon berapa itu tidak dilakukan. Malahan dia mengulangi hal yang tidak mudah. Tidak mudah. Saudara, pada pagi hari ingat bahwa penghakiman, pengadilan adalah haknya Tuhan. Karena dialah kebenaran. Bapak Ibu sekalian. Saudara, saya ingin pagi ini menyembah Tuhan. Dialah Tuhan sendiri yang menang. Kalau kita bersalah atau apa, kita benar. Tapi ada satu oknum yang kamu kan salah, kamu salah, kamu kan begini, kamu begini. Pagi ini dialah Tuhan angkat, Tuhan lepas. Suatu saat masalah sakit hati, kecewa itu Pak. Saya ilustrasikan, saya katakan begini. Ini ada Bu Yeni ya, ada ya Bu Yeni. Ada Bu Yeni. Itu ngobrol ke saya, Bu Yeni cerita, saya dulu gereja saya di Kebayoran GBIS. Aku langsung Bu Yeni nyambung. Ternyata Bu Yeni itu kenal. Singkat cerita saya juga cerita bahwa keluarga itu, gereja itu, karena Bu Yeni ini kenal sama anak-anaknya pendeta-pendeta. Saya cerita anak-anaknya itu semuanya dulu, dia pernah salah satunya, bahwa dia itu semuanya kecewa. Kecewa kepada orang tuanya, kecewa dengan gereja. Kenapa? Karena dia merasa anak-anak pendeta zaman itu selalu ditekan, selalu ini harus, kalau perlu apa harus berdoa. Nggak boleh gini, nggak boleh itu, namanya anak-anak harus pakaiannya ini. Kita mungkin di sini ada keluarga pendeta pasti ngalamin hal itu. Apalagi kalau keluarga itu keluarga pendeta Pantekosta. Itu kalau AKBP atau Protestan biasanya nggak terlalu, karena kebanyakan ya mungkin ya kalau nggak salah itu pendetanya adalah dapat gaji. Tetapi kalau gereja Pantekosta atau gereja Karismat biasanya nggak ada. Jadi kalau kamu gajinya ya gajinya harus berdoa. Gitu. Berdoa dulu, makanya anaknya kamu perlu ini, ya kamu doa dulu. Nah anak-anak sakit hati. Sampai dia bilang gini, kalau nanti saya sudah punya penghasilan ini, saya akan puaskan. Akhirnya semua setelah bisa keluar semua dari gereja, berpesta semuanya. Dekat cerita, akhirnya doa orang tua. Setelah itu pada balik lagi sekarang jadi pendeta, hampir jadi pendeta anak-anak. Nah, akhirnya salah satunya Bu Yeni kenal pendeta Berta, anaknya dulu jadi heboh di Amerika, yang waktu demo salah satunya Oscar itu adalah anaknya. Ya kembali lagi ya saudara, balik lagi pada pagi hari. Tidak mudah untuk mengampuni, karena apalagi yang melakukan rekan dekat kita, rekan bisnis, anak kita, orang tua kita. Saya pernah, saudara, saya kecewa juga, pernah ya, merasa kecewa sama bapak saya. Pernah. Tapi saya juga pernah minta maaf ke anak saya. Waktu anak kecil, saya minta maaf karena saya salah.
Akhirnya dia bangga karena bapak salah, dia minta maaf ke saya, anak saya. Inilah saudara, pada pagi ini tidak mudah, tetapi kita diingatkan kembali. Ya Tuhan, uralawakan nama Tuhan, Tuhan, tidak mudah kami mengampuni, tidak mudah kami melupakan hal-hal yang pahit dalam kehidupan. Tetapi Tuhan, biarlah Kau sendiri yang menguatkan. Saudara, bila beberapa menit ke belakang, coba, saya tidak akan perpanjang renungan. Kita akan bersama-sama berdoa, bersama-sama menyembah Tuhan. Uralawakan nama Tuhan. Oh Tuhan, tidak mudah kami mengampuni, tidak mudah, tetapi Tuhan pengadilan pengampunan itu datangnya dari Engkau. Saudara, ambil waktu pagi ini, berapa menit ini, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih, uralawakan nama Tuhan. Terima kasih. Renungkan akan hal ini, bila puji-pujian ini sebagai doa kita. Tuhan, uralawakan nama Tuhan, ada sakit-sakit, Pak. Sakit Tuhan untuk mengampuni itu. Tuhan, terima kasih. Melayani. Uralawakan nama Tuhan, ambil waktu. Ya, ini sebagai doa kita. Melayani lebih sungguh. Tuhan, katakanlah saudara dekat kami mengecewa. Tetapi Tuhan pagi ini mengingatkan, kami tidak berhak mengadili, tidak berhak menghakimi, tapi Engkau sendiri yang buka jalan, Bapak. Ajar kami untuk mengampuni. Uralawakan nama Tuhan. Ambil waktu, saudara, pagi ini. Dialah Tuhan sendiri itu yang memberi kekuatan dalam permasalahan saudara, kerjaan, mungkin bisnis. Terima kasih Tuhan. Uralawakan nama Tuhan. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi. Mungkin kita sakit, hari teman bisnis kita mengecewakan. Terima kasih. Mungkin keluarga kita, mungkin teman sepelayanan kita. Tapi pagi ini Tuhan mengingatkan. Oh haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus, kami mengangkat tangan kami. Kau beri kekuatan bagi kami Tuhan, untuk mengampuni segala kesalahan. Mungkin saudara kami. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tapi ya Bapa, Engkau yang memberi kekuatan Tuhan bagi kami Tuhan. Mengampuni Haleluya. lebih sungguh.
Urialalalalawakanananaralalawakianatasai. Inanaralalawakiananaralalawakianatasai. Terima kasih ya Bapak. Tuhan, beri kekuatan bagi kami. Juga Tuhan, Engkau yang merubah. Kalau kami bertindak salah, Engkau telah mengampuni Bapak. Biarlah tuduhan-tuduhan itu bukan dari Engkau. Dari oknum yang tidak senang, kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami adalah anak tebusan. Engkau telah mengampuni segala kesalahan kami di pagi ini. melayani, Terima kasih. Terima kasih Bapak. melayani, Terima kasih Bapak. lebih sungguh. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih. Biarlah renungan singkat di pagi ini Tuhan mengingatkan kami kedudukan kami bahwa Engkau yang telah mengampuni segala dosa kami. Kalau ada orang lain yang menyakiti kami, kami boleh mengampuni. Kalau kami melakukan kesalahan, kami boleh minta maaf ya Pak. Dan Engkau Tuhan telah mengampuni. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Pak. Kau ambil alih di pagi ini. Kami melangkah di pagi kehidupan kami. Hanya di dalam kuasa Roh. Haleluya. Amin. Terima kasih Roh. Waktu saya kembalikan untuk yang akan berdoa. Terima kasih Pak Widoyo untuk sharing renungannya mengingat kita untuk saling mengampuni. Memang nggak mudah ya, tapi Tuhan sudah mengampuni kita, kita juga harus mengampuni orang lain. Kalau tidak mengampuni itu seperti membawa racun di dalam kehidupan kita, dan begitu banyak berkat yang Tuhan sediakan kita lewatkan karena kita tidak bisa mengampuni. Sungguh sangat disayangkan, sehingga hidup sebagian orang yang tidak bisa mengampuni, sehingga hidupnya juga jadi tidak diberkati. Terima kasih Pak Widoyo, Tuhan memberkati untuk sharing. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Sampai saat ini kami masih diberi kesempatan hidup dan bisa berkumpul berdoa bersama walaupun hanya di Zoom Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk semua anugerah yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang hidup, yang kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kami. Terima kasih Tuhan, tanpa firman-Mu ya Tuhan, kami tidak bisa hidup. Tuhan, terima kasih. Jamah setiap kami dan ubahlah kami untuk bisa benar-benar mengerti kebenaran-Mu dan dapat bertindak sebagai pelaku firman, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, saat ini kami mau berdoa sepakat bagi bangsa dan negara Indonesia, negara yang Engkau sangat mengasihi. Ampunilah dosa-dosa bangsa Indonesia, Tuhan. Kemurahan hati dan kasih Tuhan turun pada bangsa Indonesia, sehingga banyak terjadi pemulihan rohani dan di berbagai bidang sektor ya Tuhan, bangsa Indonesia bisa bangkit kembali dan rakyat bisa hidup makmur dan penuh damai sejahtera dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Kementerian ATR atau BPN dan kepolisian agar serius dalam upaya memberantas praktek
mafia tanah, dan juga terus membela masyarakat yang menjadi korban para mafia tanah. Tuhan, beri kepada para pejabat terkait mempunyai hati yang takut akan Tuhan, tidak selalu ingin korupsi, dan tidak mencari keuntungan diri, tetapi benar-benar melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Tuhan campur tangan, biarlah praktek mafia tanah ini benar-benar bisa diberhentikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, berkati dan lindungi Presiden Jokowi agar tetap sehat dan penuh hikmat menjalankan pemerintahan hingga 2024. Tuhan, Engkau juga bersihkan ring satu presiden dari oknum pejabat serigala berbulu domba. Tuhan, waktu berjalan terus, dalam waktu singkat ini, biarlah Tuhan Engkau beri hikmat selalu untuk Presiden Jokowi, sehingga setiap program serta pikiran dan serta setiap keputusan peraturan pemerintah yang dibuat semuanya adalah untuk kepentingan rakyat. Tuhan berkati juga keluarganya, istri, anak-anak beserta cucu-cucunya ya Tuhan, selalu dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, mampukanlah pemerintah menutup semua celah kelengahan dan agar masyarakat taat prokes atau vaksin supaya tidak terjadi lonjakan kasus COVID-19 seperti yang sedang terjadi di Rusia, Jerman, Ceko, Yunani, Italia, dan Hongaria. Tuhan, jauhkan masyarakat Indonesia dari kelengahan untuk tetap menjaga prokes, dan bagi yang belum vaksin, biarlah mereka mau segera melaksanakannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudari kekasih dalam TDP ini. Tuhan, setiap kami ada pergumulannya masing-masing yang tidak bisa kami sampaikan satu persatu. Tuhan tahu, kami percaya Tuhan mengerti, Tuhan menyertai. Yang sakit oleh biru darah Yesus sudah disembuhkan. Yang masih dalam pemulihan, Tuhan menyertai. Pulih total, sampai pulih total. Yang mengalami ketidakharmonisan dalam keluarga, Tuhan, Engkau campur tangan Tuhan. Baik itu untuk suami istri, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, kadang terasa lelah ya Tuhan, karena pergumulan berjalan terus, sepertinya tidak ada perubahan. Kami percaya Tuhan tahu, Tuhan beri kekuatan dalam pergumulan ya Tuhan untuk keluarga yang mengalami masalah hubungan ini. Tuhan, beri hati yang tetap sabar dan setia pada Engkau dan kemampuan untuk berubah seturut kehendak-Mu. Bukan selalu menuntut, tetapi saling mengasihi dan saling melengkapi dan menghidupkan kembali covenant yang telah dijanjikan di hadapan Tuhan. Biarlah keluarga yang tidak harmonis ini bisa menjadi harmonis kembali Tuhan. Biarlah kasih agape dari Engkau turun di keluarga ini Tuhan. Tuhan juga beri jalan keluar bagi yang mengalami masalah finansial. Engkau Yehova Jireh Tuhan. Engkau memberi jalan keluar. Engkau mencukupkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Masih banyak pergumulan dari kami ya Tuhan. Kami percaya hati Tuhan selalu memikirkan kami. Selalu turut bekerja dalam segala pergumulan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Hanya dalam nama Yesus, nama yang dahsyat, nama yang kami agungkan dan muliakan. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Deborah. Thank you, Lord. Mari kita bersyukur untuk saat ini
buat setiap apapun yang sudah Tuhan berikan dalam renungan dan doa-doa yang kita naikkan, kita percayakan semuanya ya, bahwa semuanya pasti akan terjadi, itu yang terbaik dan buat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Kami bersyukur buat semuanya itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Oh, kasih setianya. Shalom saudara kasih dalam Tuhan. Mazmur 96 ayat 13, di mana penerjemahan bahasa Indonesianya adalah di hadapan Tuhan sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan
dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Di dalam penerjemahan bahasa Inggris, kesetiaannya itu di dalam terjemahan bahasa Inggris itu adalah kebenaran. Jadi sesungguhnya terjemahan yang benar adalah Dia akan menghakimi dunia dengan kebenaran dan orang-orang dengan kebenarannya. Tuhan selalu mengajari kita tentang kebenaran. Tadi sudah dibagikan oleh Pak Widoyo. Kebenaran bukanlah seperti orang yang selalu mencari pembenaran. Kebenaran itu hanya ada pada Tuhan, bukan pembenaran atas kita sendiri. Saya mau katakan, terlalu percaya diri dengan kesombongan itu tidak ada bedanya di mata Tuhan. Kemarin saya alami suatu hal yang di luar dugaan saya, karena saya terlalu percaya diri. Saya lupa berdoa, saya lupa melibatkan Tuhan. Saya ada satu kerjaan yang kalau kemarin itu bertemu dengan orang ini, saya langsung bisa dapat duit. Cukup lumayan besar nilainya. Dan orang yang menyediakan duit itu sudah bersama-sama dengan saya. Tetapi saya mau katakan, jika tidak melibatkan Tuhan, apapun bisa terjadi. Begitu sampai ke tempat orang yang kita tuju, tiba-tiba orang ini dapat serangan jantung. Tapi orangnya masih sadar. Kita ke rumah sakit menjenguknya. Dia bilang, ya kalau besok insya Allah saya sembuh, proyek ini akan beres. Dia tinggal tanda tangan saja. Hanya tanda tangan. Nah, kadang kita lupa libatkan Tuhan. Demikian juga hidup kita. Kadang kita kepedean. Kita merasa kita semuanya sudah benar. Tetapi lupa libatkan Tuhan. Ada celah untuk sang iblis bisa masuk. Ayub 22:29 berkata, karena Allah merendahkan orang yang angkuh, tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Seringkali kita tidak menundukkan kepala. Seringkali kita memandang orang, kalau di dalam bahasa Cinanya, dengan ekor mata. Saya nggak tahu kalau bahasa Indonesianya apa ya diterjemahkan. Jadi memandang orang itu begini. Mengangkat kepala, matanya lihat ke bawah. Itu kalau di dalam bahasa Cina ini itu dengan ekor mata gitu. Susah diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Tetapi saya percaya jemaat Tuhan pasti mengertinya. Dalam sehari-hari, tutur kata kita terhadap orang, terhadap siapapun, apalagi terhadap istri kita, terhadap suami kita. Hari-hari terakhir ini, karena pandemi, setiap hari semua orang bertemu setiap hari di rumah. Semuanya makin sensi. Sensi bukan Senayan City, tapi sensitif.
Kadang-kadang dengan bahasa yang singkat saja itu mematikan. Misalnya kita sudah merendahkan diri, sudah merendahkan hati, mau mengaku dosa. Tetapi kadang-kadang bahasa yang paling mematikan hanya berkata, kan? Nah, itu bahasa yang paling mematikan. Tahu kan? Kan? Kita sudah mengaku dosa, tapi dijawab dengan, kan? Apa saya bilang? Ya kan? Nah, setelah kan, panjang ceritanya. Haleluya, saudaraku. Tidak terasa kita sudah di tanggal 9 ini kita sudah lewatkan. Pernah nggak kita menghitung hari? Saya rasa banyak yang tidak menghitung hari bersama Tuhan. Saya iseng-iseng menghitungnya. Hari ini ternyata tahun 2021 sudah melalui 313 hari. Berarti tinggal 52 hari lagi sudah masuk ke tahun 2022. Mari kita introspeksi diri. Ya, karena keangkuhan dan kesombongan adalah musuhnya Tuhan. Jika merasa lebih daripada orang lain, itu sudah pasti sombong. Dari orang lain itu sombong, hal ini mengintai semua orang dan semua kalangan, tidak ada terkecuali. Jika kita melihat orang sombong, terus kita balas dengan kesombongan, berarti kita di atas rata-rata kesombongan. Kita lebih sombong daripada orang sombong. Yesaya 2 ayat 11 berkata, manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Saya sering dengar lagu yang berkata, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Ia berjanji selalu menyertai. Tuhan menyertai siapa? Menyertai orang yang rendah hati. Mari saudara kasih dalam Tuhan, kita angkat tangan. Minta ampun kepada Tuhan. Jangan melihat kesalahan orang, tapi mari introspeksi diri. Apakah hari ini, apakah kemarin, apakah detik-detik terakhir hari ini kita masih berpikir, dia lebih bersalah daripada saya. Minta ampunlah di hadapan Tuhan. Walaupun kita tahu orang itu bersalah kepada kita, tetapi tidak ada salahnya kita minta ampun kepada Tuhan, supaya kita bisa mengampuni orang yang bersalah juga kepada kita. Seperti doa Bapa kami, bukan hanya minta beri aku makan secukupnya, tetapi minta ampun kepada Bapa, dan dilandasi dengan kata-kata, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik. Terima kasih Pak John, terima kasih Pak Widoyo, terima kasih juga buat Ibu Deborah dan Ibu Melan yang telah melayani pagi ini. Kita akan tutup doa bagi kita. Apakah hari ini ada yang mau didoakan? Oke, kalau nggak ada, apakah ada yang berulang tahun hari ini? Ayo Bapak Ibu. Nggak ada juga. Apakah ada yang ulang tahun perkawinan hari ini? Shalom, saya Pak Kenli. Pak Andi ulang tahun perkawinan atau ulang tahun sendiri Pak? Ulang tahun pernikahan Pak. Oke, baik. Yang keberapa Pak Andi? Baru 19 Pak. Wah, ini luar biasa. 19 tahun
bukan hal yang mudah untuk menjalankan pernikahan ya Pak, karena memang banyak liku-liku turun naik, tapi bersama Tuhan kita tetap kuat menanggung semuanya. Ya. Amin Pak Kenli. Baik, kita akan tutup doa pagi kita akan doakan Pak Andi. Saya mohon Pastor Atur untuk mendoakan Pak Andi dan sekaligus untuk menutup dengan doa berkat. Mohon Pak Arthur. Terima kasih. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat ya Pak Andi dan Ibu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pujian, penyembahan, bahkan juga pernyataan nyanyian yang dinaikkan ke hadapan Tuhan. Membuktikan bahwa kami perlu Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran demi kebenaran yang disingkapkan pagi hari ini. Dan kami juga berdoa secara khusus untuk Pak Andi dan Ibu yang merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-19. Karena aku yang menuntun langkah-langkah kehidupanmu, karena aku yang menjaga langkah-langkah kehidupanmu, dan karena aku yang menyertai setiap aspek kehidupan yang engkau jalani di dalam hari-hari kehidupanmu. Lihat bagaimana aku yang tidak pernah meninggalkan, lihat bagaimana aku yang membela engkau, lihat bagaimana aku yang mengangkat engkau, lihat bagaimana aku yang melindungi engkau, lihat bagaimana aku yang membuka berbagai jalan di dalam kehidupanmu. Tuhan, pakai hamba-hambamu ini menjadi alat Tuhan, dimanapun Tuhan utus dan panggil dia. Mereka menjadi alat Tuhan yang luar biasa, biar keluarga ini menjadi keluarga yang Tuhan sendiri berjalan dan menuntun langkah-langkah kehidupnya terus di dalam kehidupannya. Sehingga keserupaan dengan Kristus terus terjadi di dalam kehidupan mereka. Amin. Terima kasih Tuhan, dan saatnya Tuhan sendiri memberkati setiap daripada kami yang hadir pada hari ini. Karena aku yang bersuka cita mendengar orang-orang yang tidak henti-hentinya berseru kepada aku. Karena engkau menjadi orang-orang yang aku perhatikan. Aku melihat berbagai seruan bukan hanya pada saat engkau masuk di dalam doa pagi. Tapi di dalam hari-hari dan jam-jam lain. Orang tidak lagi melihat engkau, tapi aku melihat engkau. Apa yang kau lakukan, apa yang kau katakan, apa yang kau kerjakan di dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan, karena engkau yang menyertai kami. Kau tahu apa segala yang kami sedang hadapi. Engkau menjadi solusi dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan saatnya Tuhan sendiri memberkati setiap daripada kami yang hadir pada pagi hari ini. Kiranya berkat dan rahmat dari Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, kuasa, penghiburan, bahkan pengurapan dari Roh Kudus, turun menyertai kita di setiap hari yang kita lalui sampai dengan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Mari percaya dan bersyukur sama-sama berkata, Amin. Tuhan Yesus Thank you, Pastor Arthur. Pak Widoyo, Pak John. Pak Widoyo, Pak Kianli, Bu Yudora Yusuf, memberkati semuanya. Hari ini semua diberkati. Terima kasih Pak Arthur. Berkati semuanya dalam nama Yesus. Oke, Andi boleh minta tolong Pak? Bu Flora tuh, Pak. Ada Bu Flora boleh ya? Bu Flora, silakan Ya, Bu Flora. Ya, silakan. Itu Pak Bobi mungkin baru pertama kali Pak. Ya, Pak Bobi Wijaya yang ini Pak. ya Pak Bobi Wijaya udah pertama atau lama? Bukannya Pak Bobi yang Pak ya, yang biasa. Bukan, Pak Bobi Wijaya ini apa dulunya Aster juga guru sekolah minggu ya. Oh iya, boleh Pak Bobi, sorry. Kalau kita ada nama yang sama ya. Karena tadi saya sudah say hello Pak Bobi Iya, Wijaya. Boleh dibuka kameranya Pak Bobi? Halo Pak Bobi. Baik. Selamat datang Pak Bobi. Kita ngundang lagi untuk bersama-sama hadir di doa pagi. Ya, kita akan tutup. Silakan Pak Ibu Flora untuk foto. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, sudah Pak. Terima Terima kasih. Terima kasih Bu Flora, Tuhan berkati. Berkati. Selamat aktivitas. Setiap Andi, Tuhan berkati. Thank you semua. Selamat nonton perkawinan Pak. Luar biasa.
Thank you, Pak. Kianli, Thank you makasih Thank you, Pak semuanya. John. Tahun, Pak. Terima kasih. Makasih Pak Yo, Widoyo, Bu Oke. Deborah Indah, Bu Deborah Yusta, sorry. Kita tutup ya. Ibu Deborah, terima 1, kasih. 2, 3. Terima kasih.